Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau beristad. Terima kasih, Kemudian Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat bersua kembali pada sore hari ini tanggal 9 ya. Hari libur tanggal 10 Mei. Kemarin hari liburnya kok saya ini bagaimana? Kemarin hari liburnya, sekarang masih libur. Hari Kejepit Nasional ya. Barakallahu fik. Makin ramai aja tuh di Kenjara. Tetap ramai karena semuanya yang berpergian itu semuanya berkeluarga. Yang keluarga anak-anak kecil banyak. Barakallahu fikum. Jakarta selalu macet dan alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini yaitu live interaktif hidup indah dengan sunnah terbebas dari macet sepertinya. Nanti kita coba tanya ya, di sana macet nggak di tempat beliau? Nah, alhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum pemirsa, kami menitipkan beberapa pesan yang semoga bisa diperhatikan. Jika ingin bertanya kepada Al-Ustadz yang mengasuh acara ini, Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala di nomor 021 212 32 333 itu ya, yang nomor telepon kode Jakarta interlokal. Nah, satu lagi kami sediakan nomor telepon WhatsApp call ya, bukan teks ya, call aja, telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Itu dia nomornya. Dan kami berpesan jika ingin telepon yang ke WhatsApp, yang model WhatsApp, itu mohon dicari sinyalnya yang bagus. Karena beberapa kali kami temui telepon yang terputus-putus atau hilang timbul suaranya. Nanti khawatir nanti pertanyaannya kurang jelas, ustadznya juga nggak bisa jawab. Ya, kasihan kan udah keluar pulsa terus nggak terjawab pertanyaannya. Jadi keluar rumah atau keluar kamar atau mendekati jendela atau bagaimana agar sinyalnya kuat. Dan satu lagi, jika ingin pemirsa tahun dakwah bersama Fatwa TV, kami sudah menyediakan nomor rekeningnya. Nah, seperti yang nanti akan diberikan di layar, seperti ini misalnya, insya Allah. Baik, itu ada 2 nomor rekening. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fik. Nah, tidak berpanjang lebar lagi sekarang, kita sapa ustadznya yang mengasuh acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, baik Ustadz. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah Antum posisi di Banyuwangi ya, Ustadz ya, betul Ustadz ya? Ya, betul. Nah, di tengah waktu ngajarnya, di tengah waktu pulang bertemu keluarganya, kami masih ganggu dan Antum, Masya Allah, masih setia juga melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website Fatwa TV maupun melalui telepon. Insya Allah nanti ada, insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, Ustaz. Ustaz, kami diberikan gambaran Ustaz. Mungkin pemirsa ada beberapa yang belum pernah ke daerah Antum. Seperti apa kondisi? Misalnya kalau masjid-masjid sana bertaburan atau bagaimana Ustaz, di Banyuwangi itu bagaimana? Macet atau bagaimana gambarannya? Alhamdulillah. Banyuwangi insya Allah tidak macet. Yang kedua, kota yang akan dikembangkan wisatanya. Oh ya. Wisata atas atau wisata bawah. Wisata atas bisa naik gunung, melihat kawah Gunung Ijen. Ini kok jadi promosi sih. Ya. Kemudian ada pantai. Kemudian ada rumah anak, silahkan. Gitu. Ada yang masalah. Oh, Masya Allah, iya. Jadi lagi dikembangkan, baru mau dikembangkan ya Ustaz ya. Ini apa namanya wisatanya ya. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah lancarkan deh itu jadi kota wisata ya. Kemudian Ustaz, di awal pertemuan ini pembukaannya, kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari para asatidz termasuk live interaktif kali ini. Yang kali ini kami ingin dapat nasihat dari Antum atau peringatan bagi kami untuk semua yang di sini. Kalau Ustaz, untuk waktunya kami sediakan. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Kita selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah agar kita selalu dibimbing
dijaga kesabaran kita, kelapangan dada kita untuk menerima kebenaran, untuk selalu istiqamah dalam ajaran sunnah, ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun orang yang bisa disiplin maupun sabar tidak banyak. Mereka menjadi orang yang asing, menjadi orang yang sedikit, akan tetapi kita ingin yang pertama yang kita tempuh ini benar. Yang kedua, kita akan teguh dan gigih. Kita akan terhormat sekali ketika kita bisa termasuk barisan orang-orang di depan memperjuangkan sunnah-sunnah atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan otomatis ini akan menjadi sebuah tantangan dan banyak fitnah dan godaannya. Termasuk di antara yang diingatkan oleh para ulama, fitnah atau godaan itu tidak mesti selalu dalam kondisi buruk, capek, susah, sulit, fakir, kemudian diintimidasi, dipojokkan, disalahkan, disesatkan. Tidak mesti seperti itu. Tapi terkadang justru sebaliknya, seseorang ketika diuji dengan mudah, lapang, kemudian sukses, ini juga adalah ujian. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kita akan uji kalian dengan keburukan tapi juga dengan kebaikan. Dan Ibnu Katsir mengatakan kita akan uji kalian dengan kesengsaraan, dengan kemudahan, dengan kekayaan, juga dengan kemiskinan, kesehatan, juga dengan ada beberapa situasi sakit menderita. Dan di antara yang sering disampaikan para ulama adalah ketika seseorang diuji dengan banyaknya pengikut, ini juga masuk ujian yang tidak gampang. Ya, maka disebutkan oleh para ulama sampai mereka menulis buku mengkhususkan judul dengan bab man kariha asy-syuhrata wal ma'rifah, pembahasan tentang orang-orang yang tidak suka atau benci dengan popularitas atau terkenal dan viral, karena mereka anggap yang seperti ini menjadi ujian tersendiri. Ketika seseorang punya pengikut banyak, orang yang sama pemikirannya sudah banyak, ini tidak bisa jadi termasuk ujian yang Allah berikan. Maka suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berjalan, kemudian diikuti oleh orang-orang. Ketika mereka tahu ini ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mau jalan, maka mereka ingin ikut di belakangnya. Ketika ikut mengiringi, Abdullah bin Mas'ud menoleh. Malakum, halakum hajah. Kalian ngapain ikut aku? Apa kalian punya keperluan? Mau tanya atau yang semacamnya? Maka mereka mengatakan, la, enggak. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, irji'u, fa innaha madhallatun littabi' wa fitnatun lil matbu'. Kalian jalan mengiring seseorang ini bisa menjadi kerendahan untuk yang ikuti kalian. Dan juga menjadi fitnah, ujian untuk orang yang diikuti, alias dia akan tergoda. Masya Allah, pengikut banyak, dikawal kemana-mana, apa yang dijadikan pikiran, pendapat akan didukung dan seterusnya. Maka kalau seandainya sebuah pendapat terkadang benar, maka kita bersyukur kepada Allah akan kebenaran ini dikenal orang. Tetapi kadang-kadang menjadi fitnah dan riya, kesempatan untuk bangga, ujub, dan merasa berjasa. Ini yang pernah didoakan oleh seorang ulama namanya Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan, inni akhsha au akhafu ala ilmi wadidtu annahu li wadidtu anna li kifafan li la li wala alayya. Aku khawatir dari pengaruh ilmuku. Aku hanya ingin berharap bahwa aku imbang nanti di depan Allah, tidak ada yang menuntutku, tidak ada yang memberatkan timbangan jelekku, tetapi juga meskipun aku tidak beruntung-untung sekali, tapi yang jelas aku khawatir riya gara-gara menyebarkan ilmu. Sebaliknya, terkadang seorang salah dalam menyampaikan pendapat, tapi sudah terlanjur diikuti orang banyak. Ada kalanya orang sadar kemudian ingin rujuk, tetapi tidak jarang ada orang yang sudah sadar itu salah, gara-gara sudah terlanjur diikuti oleh banyak massa, dia untuk merujuk agak susah.
Bahkan sebagian orang mengatakan memang ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, akan tetapi ini sudah menjadi kebiasaan orang. Pun tidak berbicara seperti itu, maka kalau tadi disebutkan seperti juga yang disampaikan oleh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ketika beliau berjalan kemudian diikuti oleh orang-orang, maka beliau mengatakan kita harus bertakwa. Bisa jadi langkah bersama-sama kita dari masjid ke tempat ini membuat kita kurang bertakwa. Kemudian menyebutkan hadis innahu fitnatun lil matbu' wa mazallatun lit tabi' yang tadi kita sebutkan itu. Orang yang ikuti jadi kayak seolah-olah murah, orang yang diikuti tergoda dengan fitnah. Maka kalau seandainya orang jalan saja bisa tergoda dengan banyaknya pengikut, bagaimana dengan sebuah pendapat? Apalagi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau juga mengatakan terkadang seseorang terlihat loyal dan dia menyangka sedang memperjuangkan Islam, padahal rupanya dia sedang terjebak pada sebuah penyakit fanatisme. Maka kita sebagai seorang Muslim Ahlus Sunnah paham benar kebenaran itu tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut, kuat atau lemahnya massa, akan tapi dengan dalil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan selalu gigih dalam menerima apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz. Jadi kebenaran itu tidak ditandai parameternya dengan banyak atau sedikitnya pengikut ya saya, follower gitu sekarang ya, follower atau jamaah ya Ustaz, jamaah di masjidnya rame gitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Tapi dalil sesuai dalil atau tidak begitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Semoga saya dan teman-teman juga pemirsa bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Jadi kita ikuti Ustaz yang selalu berpegang dalil yang sahih begitu ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Kemudian kita sepertinya boleh masuk dari pertanyaan pertama Ustaz ya? Boleh ya Ustaz ya? Silakan. Siap. Pertama nih datang dari Bapak Ibu nih. Nangse di Bandung. Bapak Nangse di Bandung. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Pertanyaan nomor 1, apa cuma 1? Oh, 2. Mengenai haji Ustaz. Untuk mikot haji, mau haji ya. Untuk mikot haji, pada saat sudah di penginapan di Mekah, menurut petugas KBIH, cukup mikotnya di Hotel Mekah aja, gitu katanya. Nah, gimana ini hukumnya Ustadz? Kemudian, yang kedua, untuk tawaf ifadah dan tawaf wada, apakah boleh digabung pelaksanaannya Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khairan. Saya doakan semoga ibadah hajinya lancar. Amin. Kemudian diberikan nilai mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang menjadi idaman para jamaah. Mereka barangkali sudah ada yang bisa mengulang hajinya, akan tetapi masing-masing menginginkan agar ibadah itu mabrur. Pertanyaan pertama, masalah apakah benar kalau sudah sampai Makkah maka miqatnya di sana? Betul. Kalau memang dia sampai di sana dan memang baru akan meniatkan di sana. Dan ini yang sesuai dengan kondisi jamaah haji kebanyakan yang mereka ingin melaksanakan ibadah haji tamattu', maka mereka pertama kedatangan melaksanakan umrah lalu tahallul. Kemudian mereka menunggu tanggal 8 Hijriah, Dzulhijjah. Sambil menunggu mereka sholat di Masjidil Haram, sholat di masjid sekitar. Kemudian mereka sambil zikir dan seterusnya. Tanggal 8 mereka akan berihram untuk haji. Nah, itu dilakukan dari tempat mereka masing-masing. Entah yang di penginapan, di rumah biasa, atau di hotel, atau yang sedang ada di sekitar Mekah, silahkan mulai berihram dari situ. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak salah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang miqat. Miqatnya orang Madinah, Dzul Hulaifah, miqatnya orang Syam, Al-Juhfah, miqatnya orang Najd dan sekitarnya dari Qarnal Manazil, kemudian miqatnya orang Yaman dan yang di belakangnya seperti orang Indonesia adalah Yalamlam. Lalu beliau mengatakan, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Ini untuk orang yang mau lewat situ dan untuk penduduk situ yang mau haji atau umrah. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Kalau orang yang tinggalnya lebih dekat dari miqat-miqat tadi, maka dia bisa berihram dari mana dia akan
berangkat. Kalau dia berangkatnya dari hotel, ya sudah, dia berihram dari hotel. Kalau dia mau berangkat dari Masjidil Haram, dia berangkat dari Masjidil Haram, berihramnya juga dari sana. Tetapi tidak harus dari Masjidil Haram. Ya, dari hotelnya sudah cukup, dari penginapannya juga sudah cukup, seperti itu. Jadi betul yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, Tawaf. boleh Iya. tawaf ifadah digabung dengan tawaf wada. Jawabannya boleh, Oh, Masya Allah. karena para ulama menyebutkan ini tentunya ya, kalau seandainya seseorang belum sempat melaksanakan tawaf ifadah sebelumnya. Iya. Kalau seorang sudah melaksanakan tawaf ifadah pada hari-hari haji, Iya. misalkan dia tanggal 10 Dzulhijjah lempar jumroh, Iya. kemudian tanggal 11 dia tawaf ifadah, maka tawaf wada'nya harus dikerjakan. Nah, pertanyaan, apakah boleh dijamak antara tawaf ifadah dan tawaf wada? Boleh untuk orang yang belum tawaf ifadah sebelumnya. Misalkan dia selama di Mina, dia capek. Lalu dia katakan, udah nanti aja. Belakangan saya akan sekalian ke Mekah, ke Masjidil Haram, sekalian tawaf sekali, itu sudah mewakili dua tawaf, yang satu wada, yang satu ifadah. Nah, itu baru boleh. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau seandainya dia sudah tawaf ifadah duluan pada tanggal 10, apa tanggal 11, apa tanggal 12, lalu dia baru mau ke Madinah atau mau ke Jakarta tanggal 15, maka tanggal 15 atau tanggal 14 dia harus tawaf wada lagi. Gitu. Nah, jadi jawabannya boleh kalau mau misalkan di jamak antara tawaf ifadah dan tawaf wada, tapi pelaksanaannya seperti ini tadi. Kemudian para ulama kenapa mengatakan boleh? Karena tawaf wada itu hampir seperti tahiyatul masjid, tetapi belakangan aja tempatnya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang mau datang ke masjid kan, dia dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, jangan duduk dulu. Iya. Nah, tapi kalau nanti nyampe masjid sudah qomat, sampai masjid sudah qomat, maka dia langsung sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Artinya sebenarnya perintah itu adalah kita biar tidak langsung duduk, tapi sholat dulu. Iya. Nah, ini juga sama. Untuk tawaf wada, perintahnya itu bukan karena tawafnya, tetapi kita biar bisa beribadah dekat Ka'bah. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Orang-orang atau jamaah haji diperintahkan agar sebelum mereka meninggalkan Mekah, kesempatan terakhirnya berada di Ka'bah dalam keadaan tawaf ibadah. Nah, tawaf apa? Itu tawaf wada. Kalau seandainya dia belum tawaf ifadah, maka tawaf ibadahnya itu sudah sekaligus tawaf wada. Iya. Seperti itu. Tapi tadi Ana ingin sebutkan, yang penting tawaf wada itu dilakukan menjelang kita akan meninggalkan Mekah. Jadi kalau misalkan jamaah haji nanti, baik itu yang gelombang kedua berarti mau ke Madinah, atau gelombang pertama berarti akan pulang ke Indonesia. Kalau kepulangannya misalkan tanggal 15 kapan? 15 pagi misalkan. Iya. Paginya kapan? Misalkan habis subuh. Ya sudah. Berarti habis Isya tanggal 14 sudah bisa untuk tawaf wada. Tetapi kalau tawaf wadanya mulai tanggal 12, padahal tanggal 13, 14 masih mau sholat di Masjidil Haram, nah, berarti masih lama ninggalin Makkahnya. Sehingga para ulama menyebutkan dia harus ulang tawaf wadanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi Ustaz, boleh nggak tanya sedikit? Untuk beberapa pemirsa mungkin yang masih wada itu berarti tawaf perpisahan ya, Ustaz? Perpisahan sebelum meninggalkan mana? Terus kalau ifadah apa, Ustaz? Ifadah itu tawaf Selamat datang untuk haji. Bukan, kalau yang baru datang namanya tawaf qudum, tawaf yang baru datang. Tawaf ifadah itu artinya tawaf rukunnya haji. Artinya dia yang tidak bisa ditinggalkan, siapapun harus mengerjakan. Jadi dia tawaf dari pertama, dari setelah melaksanakan lempar jumrah, kemudian dia tahallul pertama, lalu dia siap-siap untuk mengerjakan tawaf ifadah. Seperti itu. Sainya. Barakallahu fiik, seperti itu. Antara rukunnya tawaf ibadah dan tawaf wada itu sama ya, 7 kali. Itu sama ya? Iya, 7 kelilingnya. kali. Cuma kalau tawaf wada tidak ada sa'inya. Oh iya. Tawaf wada tidak ada sa'i. Iya. Itu berarti tawaf wada pakai sa'i gitu ya, Ustaz ya? Ifadah pakai sa'i. Oh, Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu ya pemirsa, untuk yang belum pernah merasakan haji kayak saya masih bingung, tapi kalau udah ngerasain insya Allah nanti bisa langsung paham deh. Praktek aja dulu. Amin. Berikutnya, Ustaz, ini pertanyaan berikut datang dari jelas tadi jelas tawaf ifadah dan tawaf wada.
Terus kemudian sekarang pertanyaan berikut datang dari Muhammad Farhan Tambunan di Bantul, Yogyakarta. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya. Selama bacaan saya pada tahiyat akhir salah, gimana sih ini orang nulis? Selama bacaan saya pada tahiyat akhir salah, haruskah saya mengulang salat ini? Tanda tanya. Bagian yang salah ada pada panjang pendek bacaannya. Pada lafal at-tahiyatul mubarakatus menjadi atahiyatul mubarakatus. Bedanya apa? Sama. Mungkin maksudnya di situ ada yang salah maksudnya. Nah, ada perbedaan panjang harokatnya. Ada perbedaan panjang pendek pada huruf kafnya. Nah, bagaimana Ustadz? Misalkan sholat saya selama ini salah karena bacaan atau hal lain disebabkan baru belajar, haruskah saya mengulang sholat yang selama ini saya lakukan? Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik. Jawabannya tidak perlu. Nah, karena bacaan salah karena panjang pendek aja tidak terlalu berpengaruh pada keabsahan sholat. Bahkan para ulama menyatakan bacaan Al-Fatihah sekalipun yang itu menjadi rukun, kalau seandainya salah dalam membaca tetapi tidak merubah makna, maka tidak sampai membuat sholat kita tidak sah. Kalau sampai merubah makna, baru itu yang dikatakan bacaannya tidak sah. Itu pun di sholat yang rukun seperti di bacaan salat yang rukun seperti Al-Fatihah. Ketika kita misalkan membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, ini artinya beda antara ta dan tu. Kalau saya kamu, kalau itu aku gitu. Nah, kalau salah di bagian itunya, pertama karena merubah makna. Yang kedua karena itu rukun. Maka para ulama mengatakan itu salatnya harus diulang. Tetapi kalau seandainya bacaan itu bukan rukun, misalkan baca surat An-Nas salah, maka dia tidak perlu mengulang salatnya karena salatnya sah-sah aja. Dan bacaan surat An-Nas pun sebenarnya sunnah, gitu. Maka tadi insya Allah tidak sampai merubah atau merusak keabsahan salatnya karena bacaannya tidak sampai merubah makna, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu diulang ya, Mas Muhammad Farhan Tambunan di Jogja. Semoga bisa paham ya. Ya, hati-hati baca ini ya, baca Qurannya ditambah lagi pengetahuan baca Qurannya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari hamba Allah di Bekasi. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz. Dulu saya umroh. Ketika sedang berihram, qadarullah saya terlibat cekcok dengan jamaah dari negara lain. Kondisi saat itu setelah tawaf, kami akan sholat subuh dan sudah masuk shaf. Saya ke bagian tempat yang mepet sekali untuk sujud dan menaruh tas saya di depan tempat saya sujud. Tiba-tiba ada jamaah yang masuk di depan saya dan menggeser tas saya ke belakang. Dari situ kami adu mulut yang kemudian sangat saya sesali. Nah, apa ada yang harus saya lakukan Ustadz agar Allah mengampuni dosa saya atas kejadian itu dan menjadikan umur saya mabrur Ustadz? Jazakallahu khairan. Jazakumullah. Baik, memang ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah ditekankan untuk menjaga kesabarannya. Ya, terutama kita berada dalam ibadah, kita dalam keadaan safar, kemudian dalam keadaan capek memang. Maka dalam masalah haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man hajja, falam yarfuth, walam yafsuq, raja'a kayama waladatu ummuh." Orang yang haji kemudian dia tidak melakukan tindakan rafas yang berhubungan dengan syahwat atau berhubungan dengan kefasikan, umpatan, kata-kata jelek, maksiat dan seterusnya, maka dia akan bisa pulang dalam keadaan seperti baru dilahirkan, alias dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu adalah ciri haji atau umrah yang mabrur. Baik, ketika ada kesalahan, maka tidak mengapa. Kita tinggal bertobat kepada Allah. Alias kita menyesal, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulangi, dan kemudian kita
berpindah dari tempat seperti itu. Kalau seandainya ada kesalahan, jangan sampai terulang kembali. Insya Allah sudah tidak apa-apa. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan dengan haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan dosa dan kesalahan. Itu namanya haji mabrur. Lalu beliau mengatakan di antara contohnya atau tanda dan cirinya adalah orang ketika pulang setelah melaksanakan ibadah itu, dia menjadi lebih baik. Sehingga ada dampaknya, dampak positif dari ibadah itu. Nah, sehingga semoga ketika seseorang tadi yang bertanya menyesal, kemudian dia istighfar dan dia berjanji tidak mengulangi lagi, akan berusaha sabar, baik nanti kalau mau umroh lagi atau tidak umroh tapi ya seterusnya di rumahnya, di kantornya, di tempat mana dia beraktivitas, dia berusaha untuk tidak gampang marah. Mudah-mudahan itu menjadi tanda mabrur umroh atau haji. Masya Allah, barakallahu fikum. Dibuktikan dengan cara walaupun nggak pergi ke sana lagi, nah jadi tabiatnya berubah ya, Ustaz, ya, menjadi lebih baik. Maksudnya gitu ya, Ustaz, ya. Amin. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita masuk pertanyaan berikut dari Fikih Nugra. Fikih Nugra di Surabaya. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaannya, benarkah sholat yang terjadi sekali tahiyat atau duduk tasyahud, contohnya sholat subuh atau sholat sunnah rawatib, boleh dilakukan duduk iftiras, bukan duduk tawaruk? Tanda tanya. Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khairan. Pertama, duduk tawarruk itu duduk dengan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Ini namanya tawarruk. Iya. Kalau orang Indonesia biasa melaksanakannya di tahiyat akhir. Kalau iftirash artinya adalah kaki kiri kita jadikan alas untuk duduk. Nah, ini seperti yang kita biasa lakukan untuk tahiyat awal. Sebelumnya, para ulama memang berbeda pendapat pilihan mana yang akan dikerjakan. Tetapi semua sepakat bahwa duduk dari dua model itu sholatnya sah semua. Ya, mau tawarruk terus, mau iftirash terus, atau mau dicampur antara tawarruk dan iftirash, semuanya sah. Hanya pembicaraan mereka tentang mana yang afdal. Ya, mana yang afdal. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ini kita bahas yang paling gampang. Dalam mazhab Malikiyah, duduk mereka tawarruk semua. Oh gitu, Maliki ya. Semua sholat yang dilakukan entah itu 2 rakaat, entah itu 3 rakaat atau 4 rakaat, mereka tawarruk semua. Artinya kan kalau 3 rakaat, tasyahudnya 2 kali. Iya. Ya, 4 rakaat juga tasyahudnya 2 kali. Iya. Tetapi mereka duduknya tawarruk semua. Rakaat pertama, tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Di pihak yang satunya Hanafiyah itu kalau sekarang seperti orang Pakistan, orang India, Bangladesh, kebanyakan mereka memilih mazhab Hanafiyah. Yeah. Mereka mengatakan duduk itu iftirash semua. Seperti tahiyat awal semua. Jadi mau rakaatnya 4 juga, kalau di rakaat terakhir tetap iftirash. Nah, sekarang yang mirip adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ini biar gampang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau mazhab Hambali ini banyak diwakili orang-orang di Arab Saudi. Yeah. Sehingga kalau orang umrah itu melihat. Gitu. Yeah. Kemudian kalau mazhab Syafi'i diwakili oleh kebanyakan orang Indonesia. Gitu. Nah, dalam mazhab Hambali dan Syafi'i, mereka sepakat untuk mempraktekkan dua-duanya. Kapan itu? Kalau tasyahudnya 2 kali. Yeah. Tasyahudnya 2 kali antara 3 rakaat, 4 rakaat. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Itu sepakat Hambali dan Syafi'i. Berbeda pendapatnya kalau sholat itu cuma 2 rakaat, apalagi 1 rakaat. Mana yang dipilih? Dalam mazhab Imam Ahmad, Hambali maksudnya, mereka memilih iftirash seperti tasyahud awal kita. Dalam mazhab Syafi'i, mereka memilih tawarruk seperti tasyahud akhir kita. Kok bisa beda? Ya, sebenarnya dalilnya ada yang sama, cuman berbeda
penyimpulan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ketika para sahabat sedang ngobrol diskusi tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku paling hafal kalau salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sih. Lalu beliau mengatakan, "Kana idza rafa'a ra'sahu kabbar." Kalau beliau bangkit dari ruku bertakbir, kemudian kalau sudah ruku beliau akan pegangan kuat pada lututnya dengan dua telapak tangannya. Nah, di situ ada tambahan, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Apabila beliau duduk di 2 rakaat, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di 2 rakaat, beliau akan duduk di atas kaki kiri, kemudian memberdirikan kaki kanan. Ini namanya iftirash. Fa idza jalasa fi ar-rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Kalau seandainya beliau akan duduk di rakaat terakhir, maka beliau akan lebih mengedepankan sedikit kaki kirinya sampai berada di bawah kaki kanan. Kemudian kaki kanannya diberdirikan. Kemudian beliau duduk di atas tanah. Nah, ini namanya tawarruk yang sering kita ingat. Sebenarnya hadis ini berkaitan dengan sholat yang punya 2 tasyahud. Yang punya tasyahud, kalau 2 rakaat, maka beliau akan iftirash. Kalau di rakaat terakhir, beliau akan tawarruk. Nah, Al-Syafi'iyah mengambil kesimpulan dari hadis ini. Setiap duduk terakhir, kan tadi dikatakan seperti itu, fa idza qa'ada fi rak'atil akhirah, kalau beliau sudah di terakhir rakaatnya, maka beliau akan tawarruk. Maka dalam mazhab Syafi'iyah dibikin kaidah, setiap duduk di rakaat terakhir maka tawarruk. Maka tawarruk, entah itu 1 rakaat, 2 rakaat atau lebih. Mazhab Hambali mereka mengambil potongan pertama. Potongan pertama mengatakan, fa idza jalasa fi rak'ataini farasha rijlahu al-yusra wa nasaba al-yumna. Nabi SAW kalau sudah 2 rakaat, beliau akan duduk iftirash. Seperti itu. Mereka ambil itu. Berarti rakaatain, setiap 2 rakaat, mau di rakaat terakhir atau rakaat pertama atau tasyahud awal, tetap iftirash. Kalau sholatnya 2 rakaat. Sebenarnya bukan hadis ini aja. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Setiap 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan membaca tahiyat. Artinya tasyahud. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Dan kebiasaan beliau setiap 2 rakaat itu akan iftirash. Di sini diambil kesimpulan, berarti memang setiap 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu iftirash. Gitu. Kalau memang nanti ada tasyahud tsaninya yang kedua, maka beliau tutup dengan tawarruk. Kalau nggak ada, karena memang rakaatnya cuma 2, ya sudah iftirash itu sekaligus menjadi penutup. Itu kesimpulan Hambali. Jadi intinya mau dipakai dua-duanya silahkan. Masing-masing ada hadisnya dan tidak perlu saling menyalahkan. Alhamdulillah ini menjadi perbedaan yang bisa saling melengkapi. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu, jelas dan panjang dan lebar dan detail tuh seperti itu ya. Bagi yang bertanya bisa paham. Jadi boleh pakai itu yang duduk iftirash atau duduk tawarruk, barakallahu fik. Dan kemudian ini ada penelpon nih. Semoga masih tersambung ya. Coba kita sapa nih. Dari siapa di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nama? Di mana? Ayunda di Bondowoso. Ayunda di Bondowoso, silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita ketika sholat memakai kaos kaki, yang mana kita tahu bahwa menutup aurat tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Sedangkan kaos kaki ketika kita pakai itu membentuk lekuk tubuh bagian kaki. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz. Itu saja pertanyaannya Ibu? Iya. Oh ya, baik. Iya. Ditunggu jawabannya, insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz. Ya. Ana nggak dengar nih Bang Pong. Baik Ustaz.
Iya. Bagaimana Ustadz? Bagaimana Ustadz? Anda nggak dengar. Oh ya, Anda sampaikan. Taib. Terima kasih Bu Ayunda sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, begini Ustadz, Ibu Ayunda di Bondowoso bertanya seperti ini. Bagaimana hukum wanita yang sholat yang menggunakan kaos kaki? Karena hukumnya wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang membentuk tubuh. Sementara kaos kaki itu membentuk tubuh. Nah, bagaimana hukumnya dengan memakai kaos kaki ini? Begitu yang ditanya. Insya Allah. Iya. Tentu yang dipermasalahkan adalah apabila kaos kakinya menjadi pakaian di luar. Kalau seandainya pakai kaos kaki kemudian ditutup dengan mukena, maka aman, selesai, tidak perlu dipermasalahkan. Yeah. Tapi kalau seandainya kaos kaki itu dipakai kelihatan karena mukenanya tersingkap misalkan. Wallahu a'lam, memang para ulama berbeda pendapat apakah kaki ini termasuk aurat atau bukan dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan semua anggota badan wanita adalah aurat sehingga harus ditutupi. Ketika tersingkap, maka dia harus segera tutupi. Kalau seandainya dia tidak sengaja, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya dia ngerti, kemudian segera tutupi, juga aman. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kaki ini bukan termasuk aurat, sehingga kalaupun tersingkap tidak apa-apa. Ini kalau tersingkap tanpa kaos kaki. Tak pakai kaos kaki pun, kalau seandainya tersingkap tidak apa-apa, apalagi pakai kaos kaki. Tapi yang lebih aman, lebih hati-hati tentunya kalau mau menggunakan kaos kaki dan kemudian tertutup dengan pakaian lainnya seperti menggunakan abaya atau pakaian jubah panjang, tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Tidak masalah kalau menggunakan kaos kaki. Kalaupun seandainya tersingkap sedikit, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kita perlu tetap berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masya Allah, barakallahu fiikum, seperti itu ya saja. Kalau tidak apa-apa, kalau tersingkap, yang penting ada bagian luarnya ya, maksudnya mukena yang panjang ya menutupi kaos kaki tersebut ya saja, aman jadinya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya kepada Ibu Ayunda tadi yang bertanya. Sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Pontianak, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Air izin bertanya, Ustadz saya apakah harus mengkodok puasa jika sedang berpuasa namun sholatnya masih bolong-bolong? Apakah harus mengkodok puasa? Kita harus mengkodok puasa jika sedang berpuasa, ketika berpuasa itu waktu itu sholatnya masih bolong-bolong. Nah, kadang zuhur tidak sholat, kemudian merasa mengerjakan dosa besar, bertobat lagi. Kemudian mengerjakan sholat asar, maghrib, dan seterusnya. Namun di kemudian hari bolong-bolong lagi sholatnya. Kadang enggak tobat dulu, lalu mengerjakan sholat lagi. Nah, apakah jika di bulan Ramadan dia seperti itu, dia harus mengkodok semua puasanya? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, apakah sholat itu akan berpengaruh pada puasa seseorang? Ini sebenarnya merupakan cabang dari pembahasan apakah orang yang tidak sholat itu kafir atau tidak. Oh gitu. Konsekuensinya, kalau orang yang tidak sholat dinyatakan kafir, otomatis tidak perlu dia berpuasa, percuma puasanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak sah puasa orang yang tidak sholat. Iya. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang sengaja tidak sholat karena malas, maka dia bisa sampai keluar dari Islam. Ini dalam mazhab Hambali. Mazhab jumhur dan mayoritas ulama mengatakan tidak sampai kufur, tapi dia dosa besar. Dengan demikian puasanya tetap sah. Yeah. Maka apakah dia perlu mengqadha atau tidak? Jawabannya iya, diqadha. Karena dia meninggalkan sebuah kewajiban. Yeah. Sehingga karena memang kita katakan orang yang tidak sholat lalu dia berpuasa. Kalau kita berpendapat dengan mazhab jumhur dan insya Allah itu pendapat kuat, maka kita katakan bahwa tetap pahalanya sangat kurang banget karena dia masih banyak maksiat yang dikerjakan dengan tidak melaksanakan perintah. Maka sekarang diqadha puasanya. Yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan kadang zuhur tidak sholat, asar tobat. Nah, tobatnya itu sebenarnya kalau memang dia benar tobat, maka dia qadha sholat zuhurnya dulu, baru sholat asar. Bukan kemudian dia tinggalin aja lah sholat zuhur. Artinya taubat itu harus diikuti dengan penyesalan, kemudian meninggalkan kesalahan itu, kemudian berjanji tidak diulangi. Kalau ternyata dia tobat untuk suka malas sholat, maka
balasannya adalah dia perlu melaksanakan sholat itu meskipun sudah lewat waktunya alias qadha. Tetapi dia harus berusaha minta kepada Allah, kemudian dia harus mengalahkan kemalasan dirinya, kemudian cari lingkungan orang-orang yang sholat agar termotivasi untuk sholat, begitu. Nah, lalu dia paksakan sholat itu tidak lebih dari 5 menit. Ya, kalau kita ngerti gitu, sholat itu nggak lebih dari 5 menit. Maka kalau memang betul mau bertaubat, maka laksanakan sholat yang sudah ketinggalan tadi, baru laksanakan sholat berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu. Seperti itu ya solusinya ya. Makanya berhati-hati teman-teman ya, pemirsa. Kalau sudah puasa kan rukun Islam yang kesekian. Nah, sholat yang pertama tuh. Nah, harus dipenuhi tuh ya rukun yang pertama tuh ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Terus kemudian ini pertanyaan berikut ini datang dari Abu Muhammad di Bogor. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Apakah sahih hadis yang berbunyi al-baitul ladzi taqra'a fihi suratul kahfi la yadkhuluhu syaitan tilkal lailah. Sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-kahfi, setan tidak akan memasukinya pada malam tersebut. Jazakumullah khairan. Hadis ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam 2 kitab. Kitab yang pertama Durrul Mansur, kitab tafsir beliau. Tetapi beliau juga menukil dari ahli tafsir lainnya tanpa sanad. Maksudnya tafsir lain itu menyebutkan hadis ini tanpa sanad. Karena ternyata memang buku itu juga termasuk buku-buku yang tidak sampai kepada kaum muslimin dan dinyatakan hilang. Kemudian pada kitab kedua dalam Al-Jami' Al-Kabir tidak salah, beliau mengisyaratkan bahwa riwayat ini ada dalam riwayat At-Tabrani, kemudian Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab At-Tawab, kemudian karya Al-Wahidi atau siapa begitu. Nah, karya yang pertama sama, bukunya hilang. Kemudian karya yang kedua Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab At-Tawab juga sama, bukunya tidak termasuk yang ada, yang ditemukan oleh kaum muslimin, tinggal riwayat At-Tabarani. Riwayat At-Tabarani menyebutkan hadis tadi, akan tetapi redaksinya tidak surat Al-Kahfi, tetapi surat Al-Baqarah. Barang siapa yang baca surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan memasuki atau mendekati rumah itu di malam hari yang dibacakannya tadi. Tetapi hadis ini lemah banget. Lemah pakai banget. Dalam ada lemah sekali. Iya. Dhaif jid. Ya, dalam riwayatnya itu silsilah atau rangkaian riwayatnya ada seorang rawi yang dia mungkarul hadis atau matruk ditinggalkan, dicampakkan, sehingga riwayatnya sudah tidak ditoleh lagi. Nah, sehingga hadis ini lemah. Adapun hadis yang dikatakan dengan baca surat Al-Kahfi ini lemah, tidak ada riwayatnya seperti kita sebutkan tadi. Ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih dalam riwayat Muslim tentang fadilah surat Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Kuburan, ya. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini sahih kalian ini. Tanpa ada pembatasan waktu malam atau siang. Yang jelas rumah kita makmurkan dengan bacaan surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Maka setan akan lari dari rumah kita, sehingga rumah kita tenang, sejuk, kemudian tidak ada gangguan-gangguannya. Dan ini ada juga pesan sebenarnya penting banget. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Gimana cara membedakan antara rumah dengan kuburan? Bacakan surat Al-Baqarah atau baca Al-Quran. Menunjukkan kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Malah kebalik, kalau ada orang datang ke kuburan nangis membaca surat Al-Baqarah atau Al-Quran, giliran sampai rumah, dia ketawa-ketawa dengerin musik, kemudian Al-Qurannya tidak dibaca. Ini kebalik-balik seperti ini. Iya. Jadi setannya setan. Gitu. Iya. Malah main musik dalam rumah. Ya datang lagi lah. Barakallahu fikum Ustaz atas ini ilmunya tadi. Ya, semoga kita tidak termasuk orang yang begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas peringatannya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari hamba Allah di Bekasi. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanya tentang pahala sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya pernah dengar bahwa pahala sholat dikali 100.000
itu dalam kurungnya tadi ya, di Masjidil Haram tidak terbatas, namun tidak terbatas hanya di dalam masjid saja, tapi sampai area luar masjid, dalam kurung sampai ke jalan dan gedung lain. Nah, apakah ini benar? Tanda tanya. Kemudian padahal saya lihat tidak semua shaf sholat itu tersambung, tidak semua shaf sholat bersambung. Nah, pertanyaan kedua, apa benar pahala sholat dikali 1000 di Masjid Nabawi hanya untuk sholat di dalam masjidnya saja dan tidak berlaku di halaman masjid yang di bawah payung-payung besar itu? Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, ini adalah pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang al-mudha'afah atau pelibat gandaan pahala untuk sholat di Mekah. Apakah khusus untuk di Masjidil Haram saja atau untuk semua masjid Mekah yang masih berada pada batas tanah haram? Ada dua pendapat memang. Para ulama berbeda pendapat, dan sebagian mengatakan bahwa pelipat gandaan itu khusus di Masjidil Haram saja. Sementara pendapat kedua, dan ini dinisbahkan kepada jumhur mayoritas ulama seperti Syafi'iyah, Hambali, kemudian Malikiyah, dan ini yang difatwakan oleh para ulama Arab Saudi termasuk Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan bahwa pelipat gandaan itu mencakup semua tanah haram. Di antara dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Wahai orang beriman, orang musyrik itu najis. Meskipun najis yang dimaksudkan adalah najis makna, bukan najis fisik. Ya, maka mereka tidak boleh untuk lagi-lagi mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, para ulama mempraktekkan bahwa orang-orang kafir tidak diizinkan masuk ke tanah haram, bukan hanya di Masjid Al-Haram saja. Menunjukkan bahwa kata-kata Masjidil Haram itu bukan hanya di masjid yang ada Ka'bahnya, tetapi semua masjid di tanah haram. Di antara dalil yang mereka pegangi juga adalah hadis yang menjadi tafsir firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'radkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat dari Mekah itu bukan dari masjid, tetapi dari rumah Ummu Hani begitu. Ternyata sekalipun dari rumah Ummu Hani Allah mengatakan Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram itu tanah haram begitu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan dengan mendapat pahala 100.000 kali itu hanya masjid yang ada Ka'bahnya saja. Karena dua hal. Yang pertama, ada beberapa lafaz yang menunjukkan secara tegas dan terbatas. Di antaranya hadis yang itu tadi, salatun fihi khairun min alfi salatin mimma siwahu minal masajid illa masjidil Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjid Nabawi akan dilipat gandakan 1000 kali lipat kalau dibanding dengan semua masjid kecuali Masjid Ka'bah. Masjid Ka'bah maksudnya Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya aja, bukan semua masjid yang ada di tanah haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah, dan itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim, illa Masjidul Ka'bah, kecuali masjid ada Ka'bahnya. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW kan tidak membolehkan orang untuk safar dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat. Ya, orang ketika meniat saya mau safar dengan safar tujuan ibadah, nah itu nggak boleh disembarangkan ke tempat mana, kecuali ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dalam riwayat Muslim disebutkan Masjidil Ka'bah wa Masjid Ilya. Masjid Ilya maksudnya Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Haram diwakili dengan kata-kata Masjidil Ka'bah. Sehingga riwayat ini yang dijadikan alasan dan patokan. Nah, sedangkan tadi tafsiran yang mengatakan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajnya dari rumahnya Ummu Hani, itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Sehingga tetap yang dijadikan alasan adalah Masjidil Ka'bah sebagai tempat yang menjadi mudha'afah atau tempat pelipat gandaan pahala. Kalaupun tafsiran yang disebutkan tentang rumahnya Ummu Hani itu sahih, itu pun menunjukkan tentang fadilah salat di tanah haram, tidak sampai menunjukkan pelipat gandaan. Itu kata para ulama. Dan ini
yang disampaikan oleh beberapa ulama, termasuk diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu. Ya, artinya kalau seandainya ada orang yang memang ingin mendapatkan pahala itu, lebih amannya ke Masjidil Haram. Iya. Ya, itu sudah aman insya Allah. Masalahnya kalau dalam masalah musim haji, pada capek, panas, betul. maka kita sebisanya aja. Ya, kita sebisanya aja. Yang penting nanti pas pelaksanaan ibadah hajinya kita fit. Begitu. Baik. Pertanyaan kedua tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini pelipat gandaannya di halaman atau di dalam aja. Sebenarnya ini juga disampaikan karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Apakah halaman masjid bisa dihitung sebagai masjid atau tidak? Nah, ini sebenarnya agak lama khilafnya atau perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan di antara ulama bahwa sahatul masjid minal masjid. Ya, halaman masjid itu termasuk bagian dari masjid, sehingga kalau itu yang dipakai otomatis pelipat gandaan 1000 kali ya di halaman juga yang ada payungnya itu. Alhamdulillah. Tetapi tidak melebar sampai di luar pagar besar. Tidak keluar di sana. Kalau seandainya softnya nyambung terus seperti waktu malam khataman Al-Quran atau hari raya atau Jumat, seringkali melebar sampai di luar pagar besar. Nah, para ulama mengatakan pelipat gandaan 1000 hanya di dalam pagar, tapi pahala sholat jamaah bisa menyebar sampai di luar pagar. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa sahah atau halaman tidak termasuk masjid, maka mereka mengatakan pelipat gandaan itu ya hanya di dalam aja. Maka Anda katakan yang hati-hati, kalau kita mau sholat dan ingin mendapat pelipat gandaan 1000, ya kita usahakan datang awal agar bisa masuk. Seperti itu. Kalau seandainya nggak dapat karena sudah terlambat, karena sudah padat, kemudian biasanya ada askar-askar atau polis-polisnya, udah full, nggak bisa masuk lagi. Ya sudah, mudah-mudahan Allah kasih pahala yang banyak. Seperti itu. Ya, Masya Allah, seperti itu. Tapi memang kebanyakan kejadiannya seperti itu. Jadi ketika badan lagi kurang fit, mereka berhabis pengen datang ke Masjidil Haram. Terus ada hotel, hotel yang kacanya itu bisa ngeliat Ka'bah. Mereka berimam langsung di sana karena di speaker hotel itu speakernya itu juga itu bagaimana? Iya, betul. Iya, itu lantai 3 di Hotel Hilton. Tapi yang lebih aman tidak usah begitu. Yang lebih aman, sholat sendiri ya. Kalau ternyata meluap, sakit dia, sakit. Nah, kalau sakit sudah di kamar aja. Kalau sakit di kamar aja, insya Allah tetap dapat pahala itu karena dia terhalang karena sakitnya. Nggak apa-apa. Iya, amin. Begitu ya. Nah, tuh bagi pemirsa yang pernah sempat mengalami sakit, tidak sedikit jemaah Indonesia yang kaget dengan udaranya atau cuacanya, pasti kalau pas sakit. Nah, semoga Allah berikan pahalanya karena terhalang oleh udur sakit. Insya Allah aman. Kalau softnya bersambung, insya Allah aman. Bersambung. Tapi masalahnya kan soft itu tidak akan nyambung sampai lantai. Iyalah, di hotel, di lantai putus. Ya, makanya lebih amannya kalau mau turun di lantai dasar, nyambung itu insya Allah dapat pahala jamaahnya. Gitu. Tapi kalau memang nggak bisa dan sakit memang sudah bismillah, sholat di hotel insya Allah dapat pahala yang seperti itu. Amin. Iya begitu. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ini waktu kita masih memiliki 3 menitan ini, 3. Semoga masih bisa cukup nih Ustaz ya. Semoga bisa cukup. Ini saya cari yang lebih singkat. Ini dia coba. Dari Wiwit Indri Yarni, Sumatera Barat, Kota Padang. Bismillah, Afan Ustadz, anak izin bertanya, mau nanyain tentang mengenai puasa bulan Ramadan. Kan anak kalau haid bisa sampai 15 hari Ustadz. Kadang awal bulan Ramadan anak haid, nanti di akhir anak haid lagi. Yang mau anak tanyakan, apakah boleh anak bayar fidyah karena banyak puasa anak yang terdahulu belum lunas. Anak bayar kan Ustadz. Syukron jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Jawabannya 2. Yang pertama, orang haid maksimal dalam 1 bulan 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, para ulama jumhur mayoritas mengatakan itu dimasukkan dalam kategori darah istihadah atau sakit. Iya. Ya, kalaupun bisa berulang, tetap aja tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang kedua, apakah boleh fidyah karena haid yang banyak? Nggak boleh. Ya, fidyah itu untuk orang yang tua dan orang yang sakit yang tidak bisa lagi untuk berpuasa seperti orang yang penyakitnya parah sekali. Adapun orang yang haid, dia tinggal nunggu saja, nunggu suci, nanti dia bisa puasa lagi insya Allah meskipun utangnya banyak, tidak apa-apa, insya Allah. Begitu. Jadi
Untuk anak jika Ibu Wiwit ini masih muda, masih ada haid berarti belum menopause, insya Allah masih muda. Jadi tidak dengan fidyah ya Ustaz ya, bayarnya dengan puasa lagi ya ketika sehat ya. Walaupun dicicil ya, sebulan dapat berapa gitu ya Ustaz ya, 8 gitu, dapat 8 atau dapat berapa gitu dicicil. Biar seumur hidup nyicil puasa nih berarti banyak. Barakallahu fikum Ustaz. Jawaban antum kepada Ibu Wiwit Indri Yarni di Sumatera Barat Padang ini mentuntaskan sementara acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmunya yang sudah di-sharing, peringatannya, semuanya pengetahuannya tentang duduk iftiras tadi, tentang tawaruk tadi. Masya Allah, barakallahu fikum semua. Semoga bermanfaat untuk kami semua di sini, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Pemirsa Fatwati, nah sudah tuntas nih sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, ucap yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan dengan anak saya yang Jazakumullah khairan. Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.